Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di Isya hari ini Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita sama-sama hadir di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah. Dan insya Allah kita sambung dengan sholat tarawih nanti. Semoga seluruh niat yang kita mulai dari rumah menuju ke masjid sampai dengan selesainya acara ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak lupa pula marilah kita haturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan segala apa yang telah beliau ajarkan kepada kita, dan semoga kita semua telah mendapatkan syafaatnya. Nah, Bapak, Ibu, dirahmati Allah dan adik-adikku yang saya cintai, alhamdulillah tidak terasa kita masuk Ramadan hari keberapa mereka? 16. Kita? 16. Buatan kaos mau lewat separuh gitu. Kira-kira tripun Pak Bu Romal pun saya nama tasih semangat. Sakun kata amali nama tasih kurang. Alhamdulillah. Kalau tasih semangat, alhamdulillah. Kalau masih kurang amal, alhamdulillah. Artinya kita ingin menyempurnakan sampai akhir Ramadan. Ya, nomor sewu ini suara saya agak ngebas nih, karena kemarin sempat saya hari Rabu itu off, tidak bisa sama sekali. Ya, jadi sehari penuh saya di WA sama jamaah, Ustaz kapan kesini masih? Karena jadwal saya full, sehari itu minimal 3 kali, Jumat ini bisa 5 kali. Ya, karena subuh, waktu duha, Jumat, yang bukan dan tarawih. Jadi mohon maaf ini untuk beberapa hari ini saya harus mengontrol kesehatan saya. Jadi ini nanti menurut saya tidak bisa sholat tarawih berjamaah ini. Saya setelah tutup ini saya pamit supaya kondisi saya bisa pulih, karena PR saya masih sampai nanti berfitri masih ada di sini. Jadi kalau jangan sampai nanti sebelum waktunya kondisi saya sudah ngedrop, ya. Jadi ini mohon maaf. Jadi saya hanya sampai tutup. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, kemarin masih ingat tutupnya apa nih yang saya sampaikan? Oh, luar biasa. Saking banyaknya jadi lupa, ya. Alhamdulillah. Lupa memang manusiawi, ya. Makanya sebelum lupa kita amalkan, semoga bisa tidak lupa, ya. Bagaimana Rasulullah bulan Ramadan, beliau itu selalu murojaah Quran, bukan lagi kepada para sahabat, tapi langsung kepada malaikat Jibril. Dan para sahabat di waktu itu meminta kepada Rasulullah untuk menyimak bacaan Qurannya, agar betul-betul setiap ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Dan ada doa yang sebetulnya supaya Bapak Ibu dan adik-adikku bisa lebih kuat dalam melihat ilmu, terutama ilmu agama. Ini hadis Rasulullah yang mendoakan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat tinggal bersama beliau. Dilihatnya bahwa sepupunya ini orang yang berniat untuk menuntut ilmu agama. Rasulullah doakan. Sejak doa itu, Ibnu Abbas setiap kalimat Rasulullah beliau langsung ingat. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas, untuk melupakan ilmu saja susah. Kira-kira kalau kita bagaimana? Melupakan ilmunya susah atau susah lupa? Atau mudah lupa? Alhamdulillah. Jadi itu maklumnya. Nah, apa doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Ini bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma faqihni fid-dini. Ya Allahumma faqihni fid-dini. Ya Allah, fahamkanlah aku akan ilmu agama. Pendek doanya. Tapi monggo ini kita rasakan. Setiap kita ingin mencari ilmu, niatkan karena ini. Ya, sejak saat itu Ibnu Abbas tidak pernah lupa dengan kalimat yang Rasulullah sampaikan. Bahkan akhirnya Ibnu Abbas itu menjadi salah satu periwayat hadis terbanyak di antara umat para ilmuwan. Waktu itu masih orang yang soleh. Ya, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Hurairah. Ya. Dan dari kalangan perempuan ada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, nah ini. Jadi yang ingin kita sampaikan hari ini adalah Bapak sekalian tentang waktu yang tinggal tersisa ini. Kira-kira Bapak Ibu sudah ada program apa di waktu yang tersisa dari Ramadan ini? Apakah amalannya tetap sama atau yang penting asal maju, atau ingin sesuatu amalan yang lebih terfokus? Nah, ya, karena non sewu biasanya di akhir-akhir Ramadan itu ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Banyak orang yang iktikaf di masjid, tapi juga lebih banyak orang iktikafnya di pasar. Ya, kira-kira kalau di sini lebih banyak iktikaf di mana? Nah, ya betul ya, jujur. 10 hari terakhir itu adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Bahkan riwayat Aisyah, Rasulullah menikah di 10 hari terakhir mengajak seluruh istri-istri beliau dan anak-anak beliau untuk beriktikaf di masjid. Coba bayangkan kalau Rasulullah mawon ngajak istri-istrinya, ngajak anak-anaknya, kira-kira peristiwa itu penting atau tidak penting? Ya. Peristiwa 10 hari terakhir adalah peristiwa yang sangat penting. Karena apa? Ada momentum apa Ibu? Apa? Lailatul Qadar. Nah, dalam menyambut malam tamu agung itu, kira-kira persiapan kita apa Ibu? Ayo, apa persiapannya? Tuh, Pak. Apa mau warga Bogone? Apa kira-kira amalan untuk menyambut tamu agung? Membawa niat ya. Alhamdulillah. Ya, pertama adalah Bapak Ibu sekalian, jaga sholat malam kita. Apa Bapak Ibu? Jaga sholat malam kita. Kita sudah terbentuk dari awal Ramadan sampai hari ini bisa selalu sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih. Ya, kalau yang kemarin belum sempat di sepertiga malam menegakkan sholat tahajud, monggo mulai malam ini kita latih untuk meluangkan waktu sholat tahajud. Apakah boleh? Boleh. Karena sholat lain itu sejatinya tidak ada batasannya. Kalau kita kuat, silakan bisa mulai pada isya sampai menjelang subuh. Boleh sholat terus kalau kuat. Oke, gitu. Jadi artinya kalau kita sudah sholat tahajud, insya Allah itu waktu sepertiga malam. Artinya momentum Lailatul Qadar kalau pas kita laksanakan, insya Allah seperti halnya kita sholat tahajud selama berapa Bapak Ibu? 1000 bulan. Kalau jenengan mulai sedikit nanti malam sudah istiqomah sholat tahajudnya sampai nanti akhir Ramadan, yakin
bahwa Bapak Ibu akan termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma ini amalan pertama yang harus kita tingkatkan di akhir Ramadan. Jangan sampai malah kita kendor karena mikir sesuk bodo dini. Ya, nah, ini. Yang kedua, amalannya adalah apa? Jangan sampai kita tinggalkan membaca Al-Quran. Karena momentum sepertiga malam itulah peristiwa turunnya Al-Quran. Malam itu menjadi mulia karena Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Bapak Ibu ngantuk, minimal 1 ayat dibaca. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Gelap ngantuk dengan saling. Niku kalau pas malam Lailatul Qadar berarti jenengan membaca Nun selama pinten 1000 bulan. Yakin sak huruf pun dihitung 1000 sasi, Pak. Ya, niku kalau sak ngantuk-ngantuk jenengan ngoten niku. Napa alif lah ini betul ngantuk. Oh, 3 huruf ini amalannya selama 1000 bulan. Kira-kira angin buatan itu Bu, Pak? Oh, tapi yang kebangetan kalau nggak sudah. Itu bahasa huruf gitu. Artinya ini minimal, masa nggak iso sih gitu. Ya, kita menyempatkan waktu, walaupun hanya hitungan berapa detik. Ya, baru saudara tadi kalau mengantuk. Ya, jadi pertama Bapak Ibu sholat tahajud. Kalau sholat malam, kalau tarawih ini sholat malam. Sholat tahajud artinya apa Bapak Ibu? Sholat setelah kita bangun tidur, itu maksudnya tahajud. Sholat yang ditegakkan setelah kita bangun tidur. Jadi kalau belum bangun tidur, jangan begadangan, boten dihitung sholat tahajud. Kudu sare, kudu minimal ya saat tidur dulu jenengan selesai kita menit monggo. Tapi minimal jenengan harus tidur. Itu sholat tahajud. Ya. Setelah apa tadi? Membaca Quran, ya. Nah, luangkan waktu jenengan untuk beristighfar. Karena ini istighfar amalan yang Allah cintai. Bayangkan kalau Bapak Ibu mencintai putranya, kira-kira kadang-kadang anaknya nggak minta jenengan turuti, betul? Bu, beras betul? Ada 2 anak contohnya, satu beli, satu nurut sama jenengan. Kira-kira yang nurut ini jenengan lihat dia nggak minta, jenengan sok kasih betul? Kasih. Beras betul? Karena apa? Anak ini nurut, dipanggil dengar, disuruh langsung melakoni. Hati kita merasa terenyuh karena cintanya kita kepada anak kita. Gak minta kita kasih. Itulah Allah. Kalau kita manusia saja mencintai makhluk, kita peduli dengan orang yang kita cintai, apalagi Allah. Jadi kalau Bapak Ibu di sepertiga malam mulai malam ini ditegakkan untuk membaca istighfar pas malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu akan menjadi hamba Allah yang dicintainya. Artinya apa? Apapun yang menjadi niat Bapak Ibu belum sempat terucap, mungkin Allah akan ijabah oleh Bapak Ibu. Pengen buatan Bapak Ibu? Pengen. Kau sholatnya hari ini? Pengen Bapak Ibu? Oh, situ ini pengen buatan? Pengen. Jadi monggo ini amalan yang penting sekali untuk kita lakukan. Pertama adalah sholat tahajud, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga berbanyak istighfar. Ya, kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang sukses dunia akhirat sebelum waktu subuh, kemarin kita sudah bahas tentang surat Al-Imran ayat 16-17 itu. Rutinkanlah itu untuk sedekah sebelum subuh.
saat bapak ibu sedekah pas dilalah duitnya omongnya cuma duit saya kredit. Nah, makrorak, ya, dan kota infak. Tapi malam itu malam Lailatul Qadar, berarti ibu bapak bersedekah selama 1000 bulan. 83 tahun bapak ibu bersedekah 1000 selama 1000 bulan. Subhanallah. Ya, bapak ibu menjadi orang paling kaya di dunia. Laras benar? Jadi jangan sepelekan, mulai malam ini siapkan duit recehan itu, ya kan? Untuk 10 hari ke depan sampai akhir Ramadan ini, siapkan untuk anak-anak kita semuanya. Nanti setelah itu doa. Apa yang jadi hajat kalian, minta sama Allah, jangan minta sama manusia, karena berat bersama manusia. Betul? Kalau minta sama Allah, Allah akan ijabah caranya. Ya, jadi ada berapa tadi Bapak pesan saya? Yang pertama apa? Salat tahajud. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, istighfar. Yang keempat, infaklah. Infak itu sebelum subuh. Ya, semoga Bapak Ibu kalau ini bisa diamalkan. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian di sini menjadi orang baik, Allah muliakan hidupnya. Amin. Allahumma amin. Inilah bahwa insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah atur, saya mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung pamit ya.